Bromo atau dalam bahasa Tengger Di Aja Brama juga disebut kaldera Tengger adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada di dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bentuk Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah lebih kurang 800 meter dan 600 meter di atas timur barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada tanggal 19 Juli 2019. Destinasi wisata alam yang tak pernah sepi dari pengunjung adalah Gunung Bromo. Meskipun statusnya yang masih aktif, namun pesona Gunung Bromo selalu menjadi pusat perhatian banyak wisatawan. Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di 4 perbatasan wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 50.276,3 hektar dengan bentangan dari barat ke timur sekitar 20-30 km dan dari utara ke selatan sekitar 40 km. Jika dilihat dari peta maps Google bahwa lokasi keberadaan Gunung Bromo berada di tengah-tengah 4 wilayah perbatasan kabupaten di Jawa Timur, yakni wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Gunung berapi Bromo berada di alam kawasan Taman Nasional Bromo Semeru Tengger. Meskipun letak Gunung Bromo masih satu area dengan Taman Nasional dengan Gunung Semeru, akan tetapi jarak keduanya terpaut cukup jauh. Lokasi Gunung Bromo berada di sebelah utara Gunung Semeru yang berjarak sekitar 18 km jika diukur lurus dari pusat kawah masing-masing gunung berapi tersebut. Jika ingin mengunjungi Gunung Bromo, jalur atau rute ke tempat wisata ini bisa dilalui melalui 4 pintu masuk, yaitu pintu masuk dari Malang Tumpang, atau Tosari Wonokitri Pasuruan, atau Senduro Lumajang, dan Sukapura Cemara Lawang Ngadisari Probolinggo. Akses jalannya pun juga beraspal meskipun melewati perbukitan dengan jurang yang terjal dan berbelok-belok. Namun secara keseluruhan masih bisa dilewati kendaraan bermotor roda 2 dan untuk kendaraan mobil. Hanya roda 4 yang bisa sampai batas akhir, yaitu pos pintu masuk Taman Nasional. Selanjutnya kita akan menyewa jeep Bromo untuk eksplor spot wisata di sekitarnya. Sedangkan untuk bus mini dan besar bisa melewati jalur Probolinggo dengan pemberhentian terakhir di pasar atau terminal Sukapura. Bromo bukan hanya tempat terbaik untuk menyambut pagi sunrise, tetapi di sini masih banyak spot yang sangat disayangkan untuk dilewatkan. Ada air terjun yang tak jauh dari lokasi keberadaan Gunung Bromo. Jika kita ke Bromo dari kota Surabaya melewati kota Probolinggo, pasti melewati jalur menuju tempat wisata air terjun ini. Lokasi air terjun Madakaripura berada di Salumbang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kawah Gunung Bromo, salah satu destinasi wajib yang dikunjungi selama liburan ke Bromo yaitu Kawah Bromo. Untuk mencapai tempat ini kita harus berjalan kaki dan dilanjutkan naik anak tangga sebanyak 250 buah. Alternatif lain jika tidak ingin jalan kaki menuju anak tangga Bromo, bisa lewat dengan naik kuda atau naik ojek di lautan pasir. Puncak Penanjakan 1 Bromo. Tempat ini adalah yang menjadi buruan wisatawan dari berbagai negara.
Pesona keindahan pagi hari menjemput mentari agenda pertama dari mayoritas wisatawan yang pergi ke Bromo. Namun untuk menyaksikan matahari terbit di Bromo, di puncak menanjakan satu sedikit berat karena setelah harus jalan kaki dan naik tangga. Namun sebenarnya banyak lokasi lain untuk melihat sunrise seperti Bukit Cinta, Bukit Kingkong, dan Seruni Point di penanjakan kedua dan Bukit Mentingen. Kita harus pilih salah satu di antara ini karena kita tidak akan bisa berkunjung di waktu yang sama ke lokasi melihat pemandangan terbit ini. Ada Bukit Kingkong, yaitu tempat view sunrise Bromo yang tepat berada di bawah puncak penanjakan pertama. Kita harus berangkat lebih awal untuk menuju lokasi ini agar kita dapat parkir lebih atas sehingga tidak perlu jalan terlalu jauh. Parkir area berada di jalur sepanjang jalan, semakin telat berangkat semakin ke bawah lokasi parkirnya sehingga semakin jauh dari tempat Bukit Kingkong itu sendiri sehingga agak kesulitan untuk melihat sunrise. Ada Bukit Cinta di Gunung Bromo yang paling direkomendasikan untuk pengunjung yang tidak ingin berjalan kaki terlalu jauh, yaitu Bukit Cinta. Tempatnya tepat di tepi jalan sehingga wisatawan hanya tinggal menunggu waktu munculnya matahari terbit di Bromo sekitar jam 5:04 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat ini sangat erat dengan cerita percintaan antara Joko Suge dan Roro Anteng sebagai cikal bakal sejarah legenda Suge Tengger di Gunung Bromo. Alternatif untuk melihat matahari terbit di Bromo adalah di Seruni Point atau biasa disebut dengan puncak penanjakan kedua. Akses paling mudah adalah lewat Probolinggo, meskipun tempat ini bukan bagian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, namun keberadaannya sangat dengan Bromo, yaitu berada di sebelah barat. Ada Bukit Mentingen. Keberadaan Bukit Mentingen ini kurang familiar bagi wisatawan karena tidak begitu favorit sebagai tempat melihat matahari terbit karena view-nya kurang menarik dibandingkan dari tempat lainnya. Lokasinya sebelah timur pos TNBTS yang ada di Cemara Lawang Bromo, tepatnya berada di belakang Hotel Lava Village. Ada sebuah bukit gersang yang berada tepat di sebelah kawah Bromo, dinamakan Gunung Batok karena tekstur dan bentuknya menyerupai tempurung kelapa atau batok. Di Bromo juga ada pasir berbisik, dinamakan pasir berbisik karena pasir yang berada di lokasi ini akan terdengar sisik-sisik dalam bahasa Jawa ketika tertiup angin. Oleh sebab itu masyarakat sekitar menamakan tempat ini sebagai pasir berbisik. Tempat ini berada di sebelah lokasi laut timur Gunung Bromo. Puncak B29 dan B30 Mount Bromo. Puncak ini adalah yang paling tinggi di area sekitar Bromo, tetapi akses menuju lokasi puncak B29 dan 30 berbeda dengan rute ke Bromo pada umumnya, sehingga kita yang akan ke tempat ini lebih memilih untuk memisahkan dengan tujuan ke Bromo. Tempat ini sangat cocok untuk kegiatan camping di Bromo dan untuk melihat sunrise maupun sunset. Ada juga Bukit Savana Teletubbies Bromo. Lokasi ini berada di tenggara Gunung Bromo. Ke Bromo via jalur Tumpang Malang adalah rute terdekat menuju savana dan Bukit Teletubbies Bromo. Pemandangan sempurna di tempat ini adalah ketika musim penghujan atau musim semi karena sepanjang mata memandang akan terlihat hamparan perbukitan yang indah. Lautan Pasir Bromo. Hamparan pasir seluas 10 hektar adalah keunikan dan ciri khas yang dimiliki Gunung Berapi Bromo. Kita akan menuju tempat ini setelah melihat sunrise dan sebelum menuju Pura Luhur Puten dan Kawah Bromo. Nama desa wisata yang terdapat sebuah danau yang terletak di Desa Gunung Semeru, tempat yang biasa digunakan sebagai lokasi transit semua pendaki yang akan naik dan turun ke Ranukumbolo dan Semeru. Di sini juga banyak tersedia homestay untuk tempat istirahat. Lokasi ini terdapat budaya anggrek endemik Gunung Semeru, yaitu namanya Ranupane. Ada Ranukumbolo, yaitu danau di kaki Gunung Semeru. Ini adalah salah satu-satunya danau terbesar yang berada di Gunung Berapi, dan untuk mencapai lokasi Ranukumbolo dibutuhkan pendakian selama 3-4 jam.
Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yang selalu menjadi pusat perhatian para pendaki dalam negeri hingga luar negeri untuk mencapai puncak gunung berapi. Semeru tidak dibutuhkan keterampilan khusus pendakian dan pemula pun juga mampu untuk mencapai puncaknya, yaitu dengan pendakian Semeru minimal 3 hari 2 malam. Ada sebuah air terjun, yaitu air terjun Teban Pelangi. Air terjun yang terletak di Dusun Ngadas, Poncokusumo, Malang, Jawa Timur, dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang. Searah menuju Gunung Bromo, Ranupane, Ranukumbolo, dan Semeru dari kota Malang lewat pintu masuk Tugon Trisula. Butuh tenaga ekstra untuk berkunjung ke tempat ini karena kita harus jalan kaki sejauh 1,5 km dan turun lewat tangga dari bambu yang curam. Ada juga jembatan Kaca Bromo, tempat wisata baru di Gunung Bromo yang diperkirakan pembangunan akan selesai pada akhir tahun 2022. Sebagai cikal bakal tempat wisata baru yang ada di Bromo, tentu saja membuat penasaran banyak wisatawan yang berkunjung ke Bromo. Seperti apa jembatan kaca ini dibuat? Lokasinya searah dengan Seruni Point, yaitu berada di Desa Semaralawang, Ngadisari, Kabupaten Probolinggo. Ada juga Bromo Hillside, bangunan kafe 360 derajat yang terletak di kawasan Gunung Bromo, tepatnya berada di Desa Jamblang. Kafe Bromo Hillside merupakan objek wisata terbaru yang bisa kita kunjungi sekaligus kita pergi ke Bromo. Kafe ini dibuka secara resmi pada tanggal 15 Januari 2023. Jalur terendah menuju lokasi Bromo Hillside adalah lewat pintu masuk Bromo Tuban dari Silang Malang. Gunung Bromo yang dikenal sebagai salah satu objek wisata alam yang ada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi Gunung Bromo yang berada di dalam kaldera Tengger bersama 4 pucuk anak Gunung Bromo purba, yaitu Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Widodaren, dan Gunung Watangen.